Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Shalom alaikum adalah salam dalam bahasa Ibrani. Salam yang lazim digunakan oleh Kristen Ortodoks dan dinyanyikan oleh orang Yahudi saat ibadah menjelang hari Sabat. Mengagetkan, karena yang mengucapkan salam ini adalah Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun yang notabene adalah pondok pesantren bernuansa Islam. Membuat warga kebingungan, apa yang sebenarnya dianut oleh Panji? Mengapa ia memilih untuk mengucapkan salam seperti itu, padahal telah ada salam khusus yang digunakan umat Islam kapanpun juga. Panji Gumilang hangat diperbincangkan karena keyakinannya. Ia adalah seorang pemimpin dari pondok pesantren yang sebenarnya sudah dari dulu dicurigai ada perbedaan dari pompes kebanyakan. Bernama lengkap Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, lahir di Gresik, Jawa Timur, tanggal 30 Juli 1946. Menghabiskan masa kecil dengan belajar di sekolah rakyat atau SR di pagi hari dan belajar mengaji di Langgar sore harinya. Dan melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern Gontor, tapi tidak lulus. Lalu berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan aktif di HMI Ciputat. Mendapatkan gelar doktor dari Revens University di Buckingham, Inggris, karena pertimbangan jasanya dalam membawa perubahan di sektor pendidikan Indonesia. Panji dibesarkan dari keluarga terpandang. Melansir Tribun, menurut pengakuan Ketua RT lingkungan tempatnya besar, kakeknya bernama Abdurrahman, tokoh terpandang yang memiliki sebidang tanah yang kemudian dihibahkan dan kini menjadi Masjid Baitur Rahman. Setiap Panji pulang kampung, ia akan keliling berziarah ke makam-makam keluarganya. Orang-orang di lingkungan masa kecilnya mempercayai bahwa kasus yang menimpanya saat ini hanyalah sebuah fitnah. Kini Panji mengikuti jejak kakeknya yang juga telah 20 tahunan lebih memiliki rumah yang berdiri di atas lahan luas. Tapi tidak ditempati, hanya dijadikan aset. Diketahui, ia juga membangun jembatan menuju rumahnya. Rumah yang berada di Depok itu saking luasnya, warga mengira akan dibanguni pompes baru. Tuturnya dalam banyak pidato pun cukup jelas dan tegas. Seorang pembicara yang bersih, seperti dalam pidatonya ini menggambarkan kekagumannya terhadap sosok Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Ia sampai membuat istilah mazhab Bung Karno untuk melabeli dirinya. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Alih-alih menggunakan mazhab dalam Islam kebanyakan. Diketahui, Panji juga dekat dengan beberapa nama besar, seperti Muldoko yang dilansir dari Tempo, bahwa kepala staf kepresidenan itu mengaku mengenal dan dekat dengan Panji Gumilang. Terjadi karena beliau pernah datang ke Al-Zaitun untuk berceramah saat masih menjadi Pangdam Siliwangi. Mendengar isu pencabutan izin Pompes Al-Zaitun, Muldoko dalam laporan Tempo yang lain mengusulkan untuk tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan itu. Untuk kedekatan Panji dengan beberapa tokoh besar, itu sudah jadi hembusan kabar yang kencang. Melansir Suara Cirebon, Gus Dur pernah berkata bahwa Panji dan Al-Zaitun dulunya dekat dengan Soeharto. Bahkan dalam wawancaranya, Gus Dur kala itu berkata bahwa Pompes Al-Zaitun sebenarnya milik Pak Harto. Saat reformasi tahun 1999, Pompes ini sampai dijaga oleh Kopassus. Ia juga menyebut satu nama, yakni Abu Toto, yang merupakan anak emas mendiang Letnan Jenderal TNI Ali Murtopo. Abu Toto inilah yang jadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa nama itu adalah nama samaran dari pemimpin dan pemilik Pompes yang sebenarnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama samaran dari Panji Gumilang. Pembangunan Pompes Al-Zaitun terjadi pada 13 Agustus 1996. Berdiri di atas tanah seluas 1.200 hektar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, di mana pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia. Ide pembangunannya sendiri sudah muncul sejak 1 Juni 1993, saat Hari Raya Idul Adha 1413 Hijriah. Berangkat dari keinginannya untuk membangun akidah para santri lewat pendidikan, pembangunannya ini pun menjadi pelopor pendirian pesantren lain di wilayah Jawa Barat. Berbicara tentang Idul Adha, pada Hari Raya Kurban tahun 2023, viral video sholat Idul Adha dari pengikut dan santri Al-Zaitun yang tak lazim, di mana saf jamaah berjarak 1 meter antara perempuan dan laki, dan perempuanlah yang berada di depan.
Melansir VOI, peresmian Pompesnya dilakukan oleh Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie pada tanggal 27 Agustus 1999. Dan pada tahun 2005, media kenamaan Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC, Washington Post, menobatkan Pondok Pesantren Al-Zaitun sebagai Pompes terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Pompesnya juga menorehkan banyak prestasi dalam dan di luar negeri. Para santrinya bahkan rutin meraih gelar juara di bidang olahraga hoki, baik tim putra maupun putri. Hanya saja beredar kabar bahwa bukan Panji pendiri dari Pompes ini, melainkan Imam Supriyanto, yang bekerja sama dengan rekan yang bernama Haji Sarwani. Mereka bertemu dengan Panji yang kala itu masih menjadi pedagang beras. Mereka pun tertarik mengajak kerjasama untuk mendirikan pesantren dan permintaan itu pun disetujui oleh Panji. Setelah Haji Sarwani meninggal dunia, mereka berkonsultasi dengan notaris. Hasilnya adalah Panji ditetapkan menjadi pemimpin. Singkat cerita, tidak lama setelah itu, Panji mendepak imam dan memimpin mengurus sendirian Pompes itu hingga kini. Untuk masuk ke Pompes ini ya, biayanya cukup tinggi. Untuk jenjang madrasah ibtidaiyah berkisar 7 hingga 8 juta rupiah. Sementara untuk jenjang madrasah sanawiyah terdiri 5 skema pembayaran. Dan uniknya nih, make dolar. Semua biaya ini mencakup perlengkapan tidur dan perlengkapan makan, 1 tahun perawatan asrama, 3 tahun kursi dan jemuran, 1 tahun seragam, dan 1 tahun pembuatan beat. Termasuk kegiatan untuk para santri seperti ekstrakurikuler, olahraga, dan seni 1 tahun. Kemudian kegiatan organisasi santri 1 tahun, administrasi, notaris, tes antigen 2 orang, sewa bis, dan buku paket. Fasilitas yang dinikmati para santri pun dikabarkan lumayan mewah. Wajar saja, dilansir dari Medcom, Pompes dengan santri lebih dari 5.000 orang dan alumni sekitar 7.000 orang ini rata-rata mendapatkan dana dari negara sekitar 4 miliar rupiah. Masih dari sumber yang sama, Panji menegaskan bahwa dana BOS 4 miliar dan penerimaan santri baru setiap tahun 39 miliar rupiah tidak bisa menutup semua dana operasional. Dan mengklaim mencari dana dengan berbagai terobosan ekonomi. Ia juga menjelaskan mengikuti aliran ekonomi ala Presiden pertama Soekarno. Sekaligus membantah mendapatkan aliran dana dari NII seperti yang diisukan. Isu ini sebenarnya beredar dari pengakuan salah satu pengikutnya, bahwa pembangunan Pompes ini didapatkan dari jaringan bawah tanah yang tergabung dalam Negara Islam Indonesia atau NII. Dan untuk memutar roda organisasi, Pompes menerima dana dari anggota NII yang menyetorkan miliaran setiap bulannya. Gak hanya itu, sebuah video beredar hebat memperlihatkan keganjilan dari dalam Pompes ini. Dalam video ini ada seorang santri yang diduga dari Al-Zaitun melantunkan azan dengan gerakan yang tak lazim, memakai gerakan tangan, dan membelakangi kiblat. Soal salam Yahudi yang sebelum kuperlihatkan di awal video, sebenarnya pernah juga dilantunkan oleh Panji. Videonya viral dan itu sangat jelas. 2, 3. Avenu shalom aleichem. Dalam sebuah kesempatan, seorang aktivis pro-Yahudi menjelaskan bahwa yang dilantunkan oleh Panji itu bukanlah salam dalam agama Yahudi, tapi sebuah nyanyian khas orang Israel, nyanyian atau lagu rakyat Yahudi dalam bahasa Ibrani. Dan Panji hanya sedang menampilkan keberagaman dan toleransi antar umat. Aktivis ini bahkan menyamai Panji dengan Gus Dur. Semua ini membawa ke kesimpulan sementara di benak orang-orang bahwa Al-Zaitun sedang mengajarkan hal yang sesat. Menggunakan nama Islam, tapi berbeda dari ajaran pada umumnya. Dari pembelaannya di depan Kiki Andi, ia mengatakan bahwa sholat yang dipimpin oleh perempuan itu tidak keliru. Ia yakin bisa, karena menurutnya perempuan juga adalah manusia. Lalu tentang isu berafiliasinya Al-Zaitun dengan NII, cuma sebuah isu menurutnya. Karena semua paham dan gerakan yang berlawanan dengan NKRI sudah mati, tidak wajar diungkit lagi. Dan untuk isu komunis, ia juga membantah.